Ciki. Wih, sakit lah. Mew. Beauty. Kenapa sih Henry selalu kayak gitu? Jadi kemarin itu prediksiku termasuk benar ya di tebak skor lah. Aku memprediksi 2-0. Di mana? Di aplikasi. Oh. Kita nonton bareng-bareng lah ya, tapi di rumah masing-masing. Aplikasi atau di SBO Bet? Aplikasi dong. Salam Manchester United tanpa judi ya teman-teman ya. SBO kan juga aplikasi. Tapi kan judi aplikasi. Ya semuanya aplikasi ya, yang dari HP kita ini gitu. Menyoroti performa luar biasa dari seorang Amad Diallo ya. Pemain yang dibeli 20 juta lebih murah dibandingkan Rasmus Højlund, cepat dipinjamkan ke Sunderland ini ya. Sunderland. Terus Rangers. Terus sempat ke Rangers. Dia moncer di Rangers, Pak. Oh. Habis dari Sunderland Rangers. Yes, Rangers ke Atlanta. Hah? Enggak dong. Dia dari Atlanta ke MU. Atalanta ke MU dong. Dia nggak pernah balik ke Atalanta lagi. Nggak tahu kalau liburan ya. Enggak. Aslinya Atlanta. Ya. Abis itu ke MU, di MU kan. di MU. Ya. Tapi main dulu di Atalanta tuh sampai akhir musim baru dia ke MU. Nggak langsung. Oh langsung. Langsung itu pindah. Terus ke Rangers sama ke Dipinjamkan. Sunderland kapan? Dipinjemin. Iya, dipinjemin Sunderland juga moncer, dipinjemin ke Rangers juga bodinya kan bagus. terlihat kecil. Dari Rangers ke MU. Ya, balik lagi ke MU. Oh iya? Oh, gue tahu nih. Kebalik apa enggak Ken? Antara Rangers sama Sunderland. Seingat gue Rangers kok Ya, terakhir. pokoknya Seingat gue Rangers terakhir. Oke. Tapi 2 gol kemarin ya itu luar biasa dari Amad. Gol pertama oke lah, dia melihat arah bola itu dengan baik. Jadi kayak ala-ala Messi lah, nggak perlu terlalu effort. Ya, pokoknya dia Ujung aja. Ya, 1-0. Ditempatin. Yang kedua itu Effort itu. luar biasa, luar Pak. biasa ya. Itu- ya, udah deflect dikit lah ya. Itu apa ya? Maksudnya Effortnya lah. kalau semua pemain MU punya mentalitas dan fighting spirit kayak dia, kehilangan bola kejar, sikat, mau paru-paru jebol urusan nomor 2 lah pokoknya. Iya, iya. Yang penting menang dulu. Bola itu dikejar terus Kejar pokoknya. terus. Kejar Iya. terus. Nggak, kalau pokoknya nggak tahu pelanggaran, nggak tahu bisa clean, pokoknya kita fight buat bola nanti Urusan belakangan. deh. Bisa gol atau enggak urusan belakangan. Itu terbukti dari gol Betul. kedua. Dia ambil bolanya kembali. Iya. Dia gocek beberapa pemain, Yes. keeping ke kiri, bam. Lawannya bukan kecil, lawan Iya. besar juga badannya, Pak. Tinggi. Bisa. Bayangkan kalau di posisi kanan itu Marcus Rashford, Atau gol itu Garnacho. tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Atau Anthony nendang kayak gitu nggak bisa. Anthony bisa. Anthony kasih salut dia loh tapi. Iya, tapi- respect, oh, keren, respect keren. dia. Ya kan? Tapi Anthony Wah. bisa loh, maksudnya ngotot kan Anthony. Cuma Ngototnya fall iya. aja. Loh, gue gak apa-apa kalau fall tau. Loh, Anthony Nggak ngotot apa-apa. dong. Iya. Anthony ngotot Iya, lah. shootnya. Shootingnya. Oh, shootingnya. Kalau Ahmad itu, Oke, ngototnya. gua lihat di playnya golnya Ahmad itu ya, itu kan dia tenang saja, cukup tenang. Ditekuk ke kiri terus Iya. shootingnya tuh cukup tenang. Kalau Anthony tuh jadinya kayak Beckham tapi lu kurangin speednya Dan powernya. berapa level gitu loh. Pelan aja kayaknya Anthony Iya, itu pelan. udah cuma muter aja, puter aja bolanya gitu. Pressing ya. Iya. Ya kita harus akuin lah Ahmad memang musim ini harusnya dipakai terus. Betul. Anehnya kenapa kok dia disimpan di bench terus. Yang ini sedikit ngeritik Ten Hag ya. Kenapa kok Ten Hag itu pemain lagi bagus Besoknya cadangin. Besoknya cadangin. Rashford jelek, dimainin terus. Nah itu Rasmus waktu itu lagi on fire. Iya. Berikutnya cadangin. Dia main Makanya utama. taktik Ten Hag tuh bukan pengen menang kayaknya, pengen bikin kaget aja kayaknya. Ya kan selalu kan, lo kok bukan ini yang main. Lo kok ini back jadi back kiri nih, lo kok kayak gitu selalu. Mas Roy nomor 10. Nah, makanya selalu kayak gitu. Tapi kalau ngomongin kaget kemarin posisi center back kita juga cukup mengagetkan ya di Iya, si Evans dan Lindelof. Evans sama Lindelof itu. Ya itu emang buat jaga aja kan, Iya, rotasi. jaga kondisi aja kan. Tapi aku suka. Gua prediksi pemain yang salah di center back sama di sayap kiri. Gue pikir gue yakin Ahmad pasti main, tapi gue pikir yang main Rashford. Karena ternyata perilaku dulu. Garnacho terakhir yang Iya. oke lah ya. Iya. Ternyata malah Garnacho yang main. Garnacho. Tapi itu gue suka loh. Nistelrooy itu ternyata menurutku lebih pintar secara memilih pemain ya. Silent dong HP-nya. Sorry. Oke. Dia rotasi pemainnya tuh bener gitu loh menurutku. Jadi seakan-akan kayak kemarin tuh Rashford mengecewakan nih, ya kan? Garnacho mengecewakan, tapi dia bisa melihat kira-kira mana nih yang Impact-nya lebih bagus. Impact-nya lebih oke lah, Ya. paling enggak beberapa kesalahan tapi pemain ini lebih Punya impact kan. lebih punya apa ya? Bisa mengancam nih, Ya kan? ya. Dia kasih pemain yang lagi on fire terus, nggak Ya, apa-apa, ya. main,
ya kan? Rotasinya pun bagus. Betul. Oke. Itu berbanding terbalik sama yang aku lihat di Ten Hag. Ya. Yang seperti yang aku tadi bilang, loh ini minggu kemarin lagi bagus, next match-nya diganti. Aneh, Cok, menurutku. Amat lagi bagus, dapat player of the month, gak dimainin, Cok, berikutnya. Iya. Aneh, Pak. Beberapa pertandingan malah di bench. Padahal yang nggak dimainin itu kan setelah mama angkatnya meninggal itu ya. Dia kita akui sempat main buruk, tapi kan harusnya Liverpool kan itu. Iya, tapi kan harus bisa dimaklumi ya. Lawannya Liverpool. Kepikiran lah apa. Betul. Apa keluarganya habis meninggal. Tapi langsung nggak dikasih kesempatan. Nah, kan? makanya beberapa pertandingan berturut-turut loh dia di bench. Bahkan masuk menit berapa sih dia masuk. Dan dia membuktikan sekarang kalau dikasih kesempatan, bam 2 gol. Paling enggak dia bagus lah mainnya, tidak mengecewakan. Babak pertama paling bagus dia sih. Paling bagus, iya. Ya sampai habis lah, paling bagus sih dia. Apalagi. Betul. Ya walaupun secara keseluruhan menurut gua sih MU parah ya mainnya. Jelek, Pak. Kalau menurutku babak kedua, kalau Ten Hag maunya reaction football kayak gitu, kayak caranya Nistelrooy bertahan dengan bagus dulu. Bertahan dengan bagus. Kita harus akuin loh, Lindelof sama Evans kemarin main kuat. Oke, aku nggak bilang jelek ya. Oke aja. Tapi secara peluang lawan ya nggak ada yang gimana-gimana, ya kan nggak ada yang terlalu berbahaya sekali. Bahkan kita counter attack-nya pun rapi nggak sih? Babak kedua loh ya. Aku bilang. Ya oke. Kalau mau reaction football ya kayak gitu, ya kan bertahan dulu yang benar, ya kan. Entah gimana caranya, lu bikin mereka panik kayak salah passing kayak, ya kan, atau lu ngotot kayak amat gitu, akhirnya lu colong bolanya, lu counter, gitu loh. Polanya terserah. Dan dia bener-bener ngikutin eranya Ferguson lah, gue bilang. Kurang lebih. Ngotot aja dulu, ya kan. Gak perlu pola-pola yang aneh-aneh, gak perlu yang ribet-ribet gimana. Lu harus kesini lari ke sana, gak perlu. Itu passingnya udah menurutku kemarin tuh sedikit lebih baik daripada Nistelrooy yang sebelum-sebelumnya. Di pertandingan ketiga ini loh, sedikit lebih baik. Lebih rapi. Defense-nya bagus, ketata dengan baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita counter dengan baik. Tapi ada faktor ini juga gue rasa, faktor si Pauknya tolol emang. Ya, bukan tolol sih. Tolol di peringkat bawah itu. Defense juga mainnya. Dia cuma ngincer kesalahan counter attack kan. Iya, makanya jadi MU passingnya jadi lebih rapi. Tapi babak kedua menit 60-an. Ya, oke. Ya, Pauk itu loh, berusaha menguasai pertandingan loh. Iya. Tapi jelek banget menguasai pertandingannya. Ya, passing sana, passing sini lepas, passing sana, passing sini lepas. Dia passing 4 kali, passing kelimanya salah. Ya betul. Kita press salah, lepas. Kita press salah, bingung, panik. Bola. Ya, si Ugarte juga langsung kelihatan ya. Bergunanya ya. Bergunanya di situ. Aku melihat hal yang sebaliknya sih dibanding kalian. Kalau Ugarte aku melihat ini pemain kalau kita ngomong aura bintang ya, ataupun dia kan posisi di nomor 6 sebetulnya. Defensive midfield. Kurang banget Pak kalau aku bilang. Passingnya jelek sekali sih Ugarte ini. Ya memang bukan itu tujuannya. Bukan itu. Dari awal kita kan tahu. Buat intercept, buat cover, kayak buat baca serangan lawan. Dia ada berapa kali gerakan mau intercept walaupun nggak kena ya, tapi maksudnya udah bagus lah. Karena sebagai pelatih ketika lu memasukkan Ugarte, taktiknya ini bakal jadi berbeda loh. Ketika ada Eriksen maupun ada Eriksen atau Eriksen nggak main yang ada Ugarte, itu berbeda sekali jadinya. Kalau ada Ugarte itu cenderung defensif gak sih? Kemarin yang mainnya defense lah harusnya. Main 2 DM Casemiro sama Ugarte masih dipertahankan. Itu pun kan juga bukan berarti kita nggak bisa membuat itu bukan berarti kita membuat Pauka itu nggak ada peluang sama sekali. Masih ada beberapa peluang. Save-nya Onana sama yang di depan gawang ditendang pelan. Itu kan benar-benar abis nyetak gol pertama kan. Langsung wah kebiasaan anjing. Selalu ada aja. Selalu banyak bolongnya begitu ya. Tapi yang gue kaget adalah babak kedua Casemiro malah dimain terus ya. Gue pikir Casemiro yang diganti loh. Ternyata Ugarte. Malah Ugarte Pak. Ganti Eriksen. Makanya aku melihat siapa Nistelrooy ini agak bagus Pak pergantiannya. Dia merasa wah kita saatnya nyerang nih harusnya. Kita harus kill the game nih, gitu loh. Kalau main bertahan, ya kan, passing-passingnya nggak jalan. Ya mereka juga nyerang terus jadi. Iya, passing-passingnya kan nggak jalan nih. Kita hanya ngandelin bertahan, Ugarte sama. Mungkin kalau dipertahanin terus, malah kecolongan gol. Gitu loh. Kita butuh passing-passing yang bagus. Makanya semenjak Ugarte diganti, reaction football kita lebih bagus, gitu loh. Mereka tetap dengan passing-passing mereka yang nggak nyampe depan, jelek di tengah. Passingnya keputus, kita mampu reaction. Gitu loh. Ya itu pertanyaanku makanya. Ugarte memang defense-nya bagus, tapi kan lebih bagus kalau kita ganti dia dengan pemain lain yang lebih komplit kan. Ya pilihan lah. Kalau ada yang pemain lebih komplit sih nggak ada masalah. Kita nggak ada pemain yang komplit, Pak. Sekarang pertanyaannya jadi, apakah Ugarte ini pembelian yang tepat sebetulnya? Ya kita nggak tahu ya. Kita
katanya tepat banget, cocok banget sama Amorim kan? Kan belum tahu, dia cuma setahun habis itu dijual kan. Siapa tahu Amorim yang minta dia dijual. Ya, Ini kayaknya lu mending duitin lah, mainin 60 juga kan ke PSG. 60 ya, 60. Ya 60 tinggi lah. Ya, 60 DM tinggi. tinggi Iya. Banget, lu jual aja Ya, lah. jual lah, pastilah. Dia cuma bisa defend. Siapa tahu Amorim ngomong gitu kita nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Sekarang lu, aku tanya, kamu bilang pemain nggak komplit. DM mana sekarang yang bisa bertahan, Rodri loh. menyerang Iya. dengan passing yang bagus, dengan penyambung dari lini tengah Cross ke itu depan. 8 ya hitungannya ya. Cross 8. Apa? Iya, Cross Rodri 8. lah ya. Rodri. Paling perfect lah. World class lah. Iya, Rodri udah sekarang pemain terbaik lah. terbaik kok. DM terbaik. Terus siapa lagi? Guimares tuh 6 atau 8? Guimares 6. Tapi Wah, itu merasa bagus Guimares ya, itu daripada- juga mainnya gerasa gerusuk Iya, Pak itu iya, Pak. ngerti. Guimares apa ya? Newcastle. Newcastle tuh. Bruno Oh, lu Guimares. Newcastle, iya benar juga. Guimares siapa ya? Bruno Guimares Oh tuh. iya, Guimares ya. Lebih benar. powerful gitu, lebih Powerful, iya. Kalau Ugarte Iya. kita lihat benar-benar shooting kayak dia pasti nggak bisa sepertinya. Dia tidak akan nendang juga kalau ada peluang pun. Tapi Guimares itu kan lebih ke Bruno lah mainnya menurut gua. 6 Enggak kan? lah, 6. 6 kan Bruno. Lebih- Bruno Guimares Guimares. 6 lah. Lebih ke Bruno, memang Bruno Guimares nama dia. Oh, namanya Bruno Guimares. Iya. Enggak. Maksudnya cara main tipe-tipenya mirip kayak Bruno, Pak. Bruno Fernandes. Iya, Bruno Fernandes. Enggak lah Enggak, menurut beda gua. lah. Jolinton. Jolinton striker. Dia tuh striker. Jolinton asalnya striker. Oh, asalnya. Iya, aslinya Lu kayak striker. pakai lu ketolong. Gitu enggak. Kita perlu menunggu apa ya performa Ugarte beberapa game ke depan lah. Kita lihat nanti lawan tim-tim besar dia juga seperti apa. Kan Ya. baru terlihat tuh kalau tim-tim gede yang Liverpool misalnya Arsenal defend dia bisa sebagus apa sih sebetulnya untuk memotong serangan lawan Iya, gitu. iya, iya. Kalau aku dari dulu sukanya itu Yusuf Fofana. Yang dibeli AC Milan sekarang Oh, itu. iya, iya. Itu. Yusuf. Yusuf Fofana. Yang tampil luar biasa mengalahkan Madrid 3-1. Yang itu kan Di babi loh yang Madrid. kemarin sempat mau dibeli juga kan Iya. sebelum dibeli Ugarte Iya, kan. itu 20 juta loh Cuma kemarin. katanya kelemahannya adalah dia tipe-tipe kayak Bruno juga. Ya, suka flamboyan. Iya, suka passing-passing. Beresiko. Iya. Iya, tapi itu yang dibutuhkan. Itu cukup satu doang, Pak di sini. Ya, sekarang Casemiro kemarin juga banyak masing-masing berisiko loh. Iya. kalau dibilang kayak gitu, Casemiro sebenarnya juga sering Juga sama, melakukan iya. passing beresiko. Iya. Tapi kalau resiko itu diambil dan itu benar, Iya. menguntungkan tim dong. Menguntungkan, ya, jadi loh. plus minus sebenarnya. Iya. Nggak beli pemain tuh maksudku yang kayak Mas Rawi. Oh, Mas Ya, Rui the best konsisten, lah. Iya, mainnya tuh Konsisten. kita tuh kan memang secara teknis sepak bola ya kita ini siapa sih? Kita kan hanya melihat dari kacamata fans. Yes. Secara teknis kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Iya. Cuman ya belilah pemain, riset dulu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk datang lu beli 60 juta. Mahal banget tuh. Terus fans lihat pun ya So-so. pretty standar gitu loh. Ugarte 50 lah. Enggak, Ugarte 50 lah. 50. 50 Iya, terlalu aja lah, mahal ya emang. harusnya. 50 terlalu mahal. Loh, lu kira Ineos gak analisis dulu? Ya, pasti analisis lah. Itu dikejar sampai akhir musim lu. Ya kan kembali lagi pertanyaan ini benar-benar Ineos yang mau atau Ten Hag yang mau? Oke. Nggak Mungkin kita kan kayak nggak mungkin tahu. Ten Hag. Ten Hag udah jelas tuh tipe mainnya bukan Ten Hag banget, Iya, Pak. yang Udah suka jelas. passing, ya, gitu. Yang bisa ambil kontrol bola, Ya, kayak De Jong nggak De Jong, mungkin. ya. Nggak mungkin tuh. Oke, itu Ugarte. Gimana dengan Zexi? Sukses. Ayo. Justru gue mulai dengan Ugarte karena saya malas membahas pemain ini. Tapi nggak bisa. Kemarin kan cuma dikasih waktu berapa? 6 menit atau Loh, berapa enggak, menit aku tuh? tanya pembelian. Nah, kita kan sekarang beralih ke Tambah salah lagi kan? Ugarte 50 menurut lu enggak Ineos enggak analisis nih, Ya, ya ya, kan? ya. Zexi. Tolol, pembelian tolol. Tolol sekali sih itu. Pembelian tolol. Iya, iya. Gak usah lu ngomong seksi. Gua di podcast hari ini, Iya. gua mau menanyakan efeknya Rasmus Højlund. Sampai aku tadi cari datanya, aku kayak bingung. Ini MU main kayak gini nih gobloknya Rasmus atau memang tim ini yang nggak bisa nyuplai dia? Iya. Ya. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya. Pertama Tidak karena ada supply juga. nggak ada supply juga. Kedua. Karena kita ingat dari flashback Ten Hag melatih awal musim itu kan nggak ada nomor 9-nya. Yes. Rashford yang di nomor 9 main. iya. Akhirnya dia datengin Weghorst, dibuatlah Striker yang suka striker pressing. yang tumbal lah pokoknya, tumbal. Cuma pressing kanan kiri, tetap golnya dari sayap. Ya. Itu keterusan sampai sekarang, Pak. Iya. Jadi nggak ada supply ke tengah itu nggak ada. Makanya kalau tim ini mau berkembang, mau compete, kita harus beli Gyökeres. Kita beli Gyökeres. Gua kok suka Sesko jual ya? Seksi. Iya. Gua kok suka Sesko ya. Gyökeres aku, daripada Sesko. Tapi Sesko katanya ke Arsenal. Another 100 million, Pak, kalau kita ambil Gyökeres itu. Enggak 60 berapa? 63. Masa 100 dijual. Rilis habis cost-nya, sama. rilis cost-nya. 100? Rilis cost-nya tuh Iya, lu 100. kalau Tapi kan- nebus langsung dapat. Tapi kan Sporting bisa nego. Iya, lu boleh nego gitu loh. Tergantung Sportingnya mau lepas nggak 80 kayak 70 kayak gitu loh. Tapi rilis cost-nya Tapi katanya kalau 100. 100 mah ya nego-nego paling berapa? 70. Ya bener 70. 20 lah. Iya 70. Lari 80. sana, lari sini, dapat bola passing salah. Oh iya, Lari sana, jatuh. lari sini.
Waduh, gak tahu. Dia membuat pergerakan dia seperti itu membuat dia capek sendiri kayak. Satu dia capek sendiri, kedua winger yang sudah susah payah ataupun Bruno lah posisinya. Itu jadi umpannya juga nggak akan ke dia gitu loh. Kayak secara alami lah, kayak nggak kesin dulu lah. Secara alami, secara bawah sadar kalau dia pergerakannya seperti itu. Kalau aku tetap pertahanin Højlund. Pasti lah. Kalau aku nggak bilang jual Zirkzee aja. Zirkzee ini sudah jelas nggak masuk. Menurutku di cut loss itu. Harus cut loss. Harus secepatnya. Harus cut loss. Mungkin dia cocoknya di Liga Italia yang lambat. Tapi Juventus ada mau ngincar. Nah, kan ya Kubota, ya kan. Enggak, Zirkzee itu Ten Hag bukan Ten Hag yang mau loh. Ternyata, lo udah baca nggak? Siapa yang mau? Ten Hag itu merasa sempat marah kan. Zirkzee ketika datang ke Old Trafford, ya kan, overweight cok. Beratnya lu kelihatan nggak sih? Ya kan. Dia berat itu badannya. Badannya berat, tidak ada otot gitu loh. Pakai baju kayak lu ngerti lah, kayak pemain bola yang bener-bener proporsional. Pakai baju bola tuh harusnya kan body fit, bagus gitu loh. At least enak lah dilihat sebagai seorang sosok pemain bola atletis gitu loh. Gak atletis gitu. Dia enggak, Cok. Dia datang overweight. Lu inget gak? Aku sempet lihat di videonya MU ya. Ketika pertama kali Zirkzee ke Carrington disambut kan sama Ten Hag kan. Gue sempet inget kok pertanyaannya si Ten Hag. Are you hungry? Oh, iya? Sumpah. Are you hungry? Kacamata kita sebagai fans yang Trophy kita tuh, hungry trophy. Hungry akan kemenangan. Ya, tapi mungkin itu maksudnya Ten Hag. Gendut banget anjing. Iya, lu lapar lu. Mau makan lagi. Ya bisa jadi juga, gak tahu. Ya. Gue baca-baca ternyata bukan maunya Ten Hag itu. Zirkzee itu. Maunya siapa? Ineos. Oh iya? Ya nggak tahu lagi. Apakah itu benar atau gorengan media nggak tahu. Berarti gitu Dan Ashworth dong. Dan Ashworth. Iya kan? We don't know. Nggak tahu. Gitu loh. Konyol apakah bener ya nggak tahu juga. Iya. Kalau gitu kan aneh sekali, nggak usah Dan Ashworth. Aku aja jadi direkturnya MU, bisa aku beri main FM gitu ya. Nggak cari perlu. wonderkid. Kan dari video bisa diinterview, kita lihat latar belakangnya gimana, hobinya apa. Ya, tapi harusnya mereka pengalaman harusnya tahu lah. Space-nya Italia sama Inggris tuh gimana. Ya bisa dipakai nggak di IPL gitu loh. Ya nggak tahu. Tapi kalau gue kemarin yang paling gue benci tuh satu Garnacho tuh. Benci banget gue sama dia. Maruk ya. Apa ini orang umur 20 tapi tuh kelakuannya kayak Ronaldo umur 32, 33 pas balik kayak gitu. Prime-nya. Di passing nggak bener, marah-marah, ngeluh gitu loh. Dia passing pendek aja nggak bisa loh. Back overlap aja passingnya kayak ke powernya kurang. Defense juga tadi kemarin pun masih menurut gue masih ini ya, masih malas-malesan, kayak dipaksain gitu loh. Udah kayak terus passing nggak bener, crossing nggak bener, nendang nggak bener tuh dia kayak nggak ada rasa bersalah juga gitu loh. Jadi gue bilang nih anak kayak mesti cadangin pak. Sumpah, gue kesel banget lihat dia sih. Dia mulai star syndrome tau. Star syndrome ini udah star boy kan. Ya mentang-mentang dia sekarang lagi top scorer di MU kan, 2 gol dengan 2 golnya itu. Anjing. Gue benci banget tuh, sumpah gue benci banget. Loh, dia 2 gol top scorer amat. Ya mungkin setelah ini kemarin tuh jadi sama top scorer 2 ya. Amat dia loh rendah hati, kelihatan kan? Ya kan? Ya dia fokus aja main udah, ya pokoknya fight aja udah. Karena tuh banyak gaya cuy. Iya, banyak gestur-gestur yang annoying gitu. Iya, kesel banget gua. Rambut dicet-cet gitu, udah kelihatan lah. Gua gemes tuh, nggak ada yang bentak dia kayak Casemiro lagi. Sumpah cuy. Apa itu? Erik ten Hag didn't want Joshua Zirkzee. Betul kan? Zirkzee at Man United despite 36.5 transfer from Bologna and was left furious as striker arrived at Old Trafford overweight. Loh, ya kan? Betul kan? Gua baca itu. Iya. Ineos yang minta berarti ini. Mungkin karena murah ya, cicil 3 tahun itu ya. Ya mungkin ya dia jadi lagi hot topic di Liga Italia ya kan. Membawa Bologna kembali ke Liga Champions ya kan? Gak akan kepake loh. Kalau cara mainnya tetap kayak gini, dia nggak mau beradaptasi dengan cara mainnya Liga Inggris, berat sih. Dia harus ningkatin speed, power, akurasi semua harus Iya, tapi nggak tahu body balance. Amorim tuh dia sering passing pendek di daerah lawan. Betul, makanya kita kan belum tahu cara mainnya Amorim gimana. Kalau secara build up, Zirkzee sebenarnya bagus karena Liga Italia itu bermain secara taktikal, ya kan? Dia bisa ngerti nih, oh tim ini maunya kayak gini nih. Ya. Bahkan awal-awal dia gabung ke MU kan, kita lihat, bagus kayaknya build up-nya bagus ini pemain. Tapi karena pace-nya terlalu tinggi nih loh. Akhirnya kayak dia tuh kaget. Gitu loh. Jadi kita merasa, kayaknya nggak cocok ini, Cok, ini pemain, Cok. Tapi nggak tahu kalau Amorim. Namanya Amorim datang,
Amorim yang kaget, Amorim juga kaget. Kok gini? Iya. Lu tahu gak apa wawancaranya Amorim terakhir? Apa tuh? Dia dibilangin, apakah kamu bisa menerapkan cara bermain Sporting di MU? Enggak. Sama kayak Ten Hag yang dia nyapu ya. Enggak. Berarti apakah secara nggak langsung 3-4-3 ini tidak akan diterapkan di MU? Gini, Feeling gue akan dicoba. ntar dia ketemu destroy. Kiranya main gimana nih? Menurut lu aja. Iya. Tapi serius, kalau gue jadi Amorim ya, hal pertama yang gue lakukan, telepon Ten Hag, Pak. Tanya lah, yuk, dia bukan pelatih jelek lah. Iya, iyalah. Pelatih bagus yang betul. gagal dong. Betul. Kita harus belajar dari kesalahannya dong. Iya. Kalau kita mau berhasil, paling nggak tahulah salahnya di mana nih, pemain-pemain mana nih yang tai nih. Gue jadi siap-siap nih di ruang ganti nih. Ya kalau kita sebagai fans kita nonton terus setiap pertandingan. Iya. Amorim nonton MU kan. Jadi mau nggak mau dia mesti cari tahu MU cari kenapa tahu. sih kayak gitu loh. Iya ya bisa jadi. Apa ya? Gue tadi mau ngomong apa ya? Amorim datang ke MU. Oh, enggak gini loh. Semua taktik pelatih menurut gue ya sama bagusnya. Iya. Ten Hag, gue nggak bilang Ten Hag itu jelek. Bagus. Kita sudah berapa pelatih Iya. jadi korban? Malah menurut gue yang secara taktikal bagus ya Ten Hag sebenarnya. Ten Hag, iya, karena dia punya pakem yang jelas, Iya. filosofinya jelas, Iya. ya kan? Berapa pelatih Pak korban Pak, ya kan? Semua pelatih zaman sekarang pengennya itu bermain pressing, high press, buruan ngambil bola secepat mungkin, jangan sampai mereka menuju ke sepertiga lapangannya Iya, kita. iya. Dan kita harus counter secepat mungkin. Iya. Semua pelatih kayak gitu. Semua tim berusaha bermain seperti itu. Masalahnya pemainmu mau nggak? Ya kan? Sporting Lisbon bisa main kayak gitu karena semua pemainnya mau lari, Iya. mau ngotot. Seperti kata Enes tadi bilang, kalau semua pemainnya MU seperti Amat aja, ya kan? Ngotot dulu, effort dulu, ya kan? Ganggu dulu itu striker. Bagaimana caranya? Cerdik dikit lu colong bolanya, dapat itu bola. Iya. Kita bakal bisa at least top Iya. top 4, top 3 gitu loh. Masalahnya berapa pelatih sudah jadi korban? Iya, Kita nggak bisa main kayak gitu loh. Jangan sampai Amorim kalau ke MU para pemainnya nggak mau nurut sama Amorim percuma. Udah percuma. Mau ganti siapapun percuma aku bilang. Iya. Udah, Ten Hag itu nggak jelek loh. Bagus sudah. Ya bagus lah. Ajax nggak mungkin jadi kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah dulu Ajax ketemu Ruben Amorim kan? Ten Hag 5-1. 4-1. 5? 4 4 apa 5 ya? 4 Agregatnya kalau nggak ya salah. antara itulah. Agregatnya 5-1. 4-1 Cuk. Ten Hag yang menang. Ajax ketemu Real Madrid. Kandangnya Real Madrid dibantai Cuk Real Madrid 1-4. Gak jelek kan berarti. Apa ya Amorim ketemu Pep bro? 4-1 kemarin. Dibantai bro. Pep Iya. bro. Itu pemainnya pengen berjuang untuk Amorim. Iya. Gitu aja. Dikasih laga perpisahan yang terindah lah. Yoi, dikasih sama Pep. Itu aja udah. Dikasih Percuma. hat-tricknya Gyökeres tuh. Oh iya gila. Tapi 2 penalti. Dua Penalti lah, lo jangan over ini lagi Over lah. proud. Bukan. Maksudnya gini, Gyökeres dibeli pun kan, Overclaim. Gyökeres dibeli pun kan tetap ada peluang flop. Setuju ya? Pastilah. Setuju. Namanya iya. peluang pasti ada. Iya. Persentase kegagalan itu bisa saja terjadi. Tapi ingat, kita ini klub besar. Ya. Kita perlu pemain bintang, men. Kita nggak bisa Gyökeres belum bukan bintang juga sih. akan jadi main bintang. Dibintangkan media iya. Dibintangkan media Dari musim sekarang. lalu, iya. aku udah bilang Gyökeres dari musim lalu. Gini. Selebrasinya tuh loh, keren sekali, Cok. Gila nggak tuh Gyökeres tuh? Dia kok bisa mikir gitu ya, Nes ya? Nggak tahu, Cok. Mungkin begadang semalaman nggak tahu, Cok. Tapi daripada Rasmus, kalau Rasmus flop, sekarang gua tanya, Rasmus dibeli Madrid nih misalnya, Iya. 60 juta. Ya. Main kayak gini dikasih kesempatan main terus? Ya enggak. Ya enggak Ya dong. enggak. Iya. Ya sama, kita mesti gerak cepat. Tapi kan lu gak bisa jalan lu. Iya, kita nggak mungkin bongkar pasang terus-terusan. Pak. Iya. Iya kan. Ada beberapa pemain yang harus kita kasih kesempatan, ada beberapa pemain yang kelihatannya ini flop deh, ya kan. Harus cepat kita cut loss Itu gitu loh. tugasnya manajemen untuk menganalisa. Yes, iya. Udah pasti Xerxes udah atlas dah. Harusnya cut loss. Kalau aku cut loss tuh. Anthony cut loss. Anthony cut loss. Tapi kan kita nggak ngerti juga. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, berapa minggu ke depan, Anthony bagus Cok di bawah Amorim. Ya nggak tahu. Iya kan? Iya. Lebih cocok Amorim sama Zirkzee. Kan nggak ngerti. Nggak ngerti, iya makanya. Kayaknya ngerti aku, enggak orang terjadi. Terlihat dari mana? Simpel sekali. Kalau Anthony itu, kita kan bisa melihat progresnya ya. Iya. Dari segi tendangan aja lah. Ya. Mana ada perubahan Nggak ada tendangan dia? perubahan. Iya. Nah, Pressingnya gitu-gitu aja. Speednya nambah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gol terbaiknya Anthony siapa sih? Waktu lawan siapa sih? City. Lawan City kan? City, iya yang di volley itu. Oh, iya. Yang Bukan kita, di volley. kita kalah 4-1 tuh Iya, kan. nggak di volley, yang cuma di Capping sekali. Capping sekali terus di bam. Oh iya. Itu aja gol terbaiknya Anthony kan. Yes. Dan itu cuma terjadi sekali. Sekali. Lainnya tiang melambung dan nggak ada gol lagi. Berarti intinya apa?
finishing dan IQ-nya pemain ini memang jelek. Sudah, kaki kirinya tuh nggak semematikan itu harus semematikan Robben, Messi. Iya, gitu. ya sudah itu harus diakui gitu. Ya. Jadi 2 minggu lagi ketemu Alban Amor. Enggak ya, minggu ketemu Leicester terakhir. Minggu Leicester terakhir. Terus tanggal 24 lawan Ipswich away. Amorim yang 24 langsung ya. Berarti abis itu international break ya. International break. Amorim ini tanggal loh. Habis lawan Leicester international break kan? Hari Minggu kan kita lawan Leicester kan jam 9 tuh. Ya, terus break international break. Terus tanggal 24 Ipswich MU setengah 12. Ini match pertamanya Ruben Amorim. Yes. Match pertama. Amorim mulai itu bertugas tanggal 11 kan? Iya. Jadi dia punya waktu 13 hari untuk pelatih. Tapi kan pada cabut semua. Iya. Betul. Kan dia pelatih siapa ya? Internasional semua. Dia pelatih siapa ya? Latihan nama. Rashford lah paling gak dipanggil ya. Iya, Rashford gak dipanggil. Anthony gak dipanggil. Kayak gak dipanggil lagi deh. Rashford, Zirkzee, pemain potensial. Itu harus dikasih ini apa latihan privat. Amorim kan kalau pelatih bagus sudah tahu harusnya. Iya. Pemain ini skillnya seberapa, bisa dipakai apa enggak. Cuman untungnya ya, Amorim terhitung tidak dapat pertandingan berat lah. Melawannya masih enteng. Ipswich. Match keduanya lawan Bodo Glimt, timnya Norway ya di Old Trafford. Terus Everton, tim yang pesakitan juga. Terus baru Arsenal. Oh ya, oke. Away ya di Dia punya Emirates. 3 pertandingan pemanasan. Benar. 3 pertandingan pramusim. Habis itu berat tuh Arsenal, Nottingham Forest. Nah itu berat tuh. Lumayan lah, dia dapat 2 Ya, minggu. lumayan. 2 minggu latihan, perkenalan, plus 3 pertandingan yang cukup untuk ya kan? Pemanasan lah ibaratnya. Betul. Apalagi kayak seharusnya Euro udah mulai balik ya, udah bisa main ya. Shaw juga udah balik training, ya. Malaysia nggak kabari lagi. Terus dipanggil kan masih kan? Gila, striker timnas utama, Cok. Enggak, Cok, enggak main, Cok. Ada Gakpo, ada bagusan rekor sumpah, Cok. Iya, bagus rekor. Yang utamanya Belanda siapa? Memphis, Cok. Oh, ya Memphis. Memphis free agent ya? Tapi sudah nggak dipanggil. Memphis tuh masih free sampai Pensiun sekarang. maksudnya? Saya sudah di Brasil, habis itu dia bermasalah deh. Oh. Harusnya kita ambil, Cok. Nah, mungkin nggak dipanggil Pogba karena kali ya? jarang main ya. Tuh, habis dari kalau sama Lingard, Pogba, Memphis, mantep gak? Mantep banget tuh anjing. Sponsor itu cabut, habis itu dia nggak bisa bayar Memphis kayaknya. Oh iya? Oke. Jadi next match ya, kita akan menghadapi Leicester City. Ya. Ini partai terakhirnya Van Nistelrooy. Semoga ditutup dengan kemenangan. Ya. Jadi CV-nya dia tuh sempat jadi interimnya MU dan tidak pernah kalah. Ya, kalau dia keluar pun mungkin udah ada CV itu lumayan juga lah. Lumayan. Bisa balik ke Belanda atau kan masih belum tahu nih. Nistelrooy ini Belanda mah pasti diterima lah. Jadi asistennya Ruben, masuk staf kepelatihan atau enggak kan masih belum tahu. Ya. Lu pengennya gimana? Pengennya dia tetap di MU. Tetap stay ya di MU. Ya kan dia intinya dia yang menyambungkan antar pemain sama pelatih lah. Ini kan masih pada baru kenalan kan. Jadi dia inilah kasih masukan dikit lah. Tapi bisa jadi backstabbing lo itu. Enggak lah, enggak mungkin lah. Para pemainnya lebih condong ke Ruud nih. Oh iya, emang banyak yang bilang itu. Katanya banyak pemainnya yang bilang pengen Ruud bertahan. Kok pemainnya yang ngatur sih? Enggak tahu, pengennya kan. Itu kan gorengan media juga. Ya, bisa jadi juga. Oke, next lawan Leicester, menurut gue ini tidak akan jadi pertandingan segampang kapan hari. Ya, iyalah. Ya, sebelumnya yang di Carabao. Cuma pas main Carabao cuma 2 orang yang inti. 9 bergantian pokoknya si Leicester. Ini Ahmad harus main nih. Kalau Ahmad lagi-lagi pasti main. Mencetak gol. Gue tuh sekarang kalau prediksi siapa mencetak gol MU selalu salah, Cok. Dulu Rashford ya. Dulu gue tembak Rashford terus kan. Ya benar ya, musim pertama. Terus gue tembak di musim kedua salah terus. Sekarang tuh paling bingung. Tembak Wilun enggak gol-gol. Semua Bruno kan sering ambil penalti. Siapa tahu Bruno. Gue sempat tembak Bruno yang cetak gol pemain lain. Garnacho waktu itu. Sekarang bingung, Cuk. Makanya sekarang yang gue lakukan adalah gue switch ini apa namanya? Kalau pencetak golnya striker, man of the match-nya pemain tengah. Misalnya gitu. Loh, berarti bagus dong, Nes. Kalau lu bingung milih siapa nyetak gol, berarti tim ini tuh siapapun bisa nyetak gol. Semuanya susah nyetak gol aja. Karena semuanya susah nyetak gol, membingungkan. Nanti ini Ahmad ya. Logikanya gue tembak Ahmad dong. First scorer ini, first scorer. Nanti bisa jadi Rasmus hat-trick tuh. Kayaknya enggak sih kalau Rasmus. Bisa jadi Eriksen atau Casemiro lagi, Bruno lagi ya nggak tahu. Membingungkan. Kalau lu gimana ini? Enggak dianggap anjing. Kita kandang kan? Kandang terakhirnya Van Nistelrooy ya. Ya kasih penutupan yang bagus lah. Ya, gue feeling gue menang lah, tapi masih tipis lah. Ya, 2-1. 2-1, 1-0. Gue cuma pengen Nistelrooy itu benar-benar memberikan
para pemain ini 1 bulan yang mengesankan. Iyalah, maksudnya harapan lah. Ya, lu kasih bener-bener. Gue dulu di MU itu seperti ini, ya kan? Kalian banggalah menggunakan Wejangan-wejangan lah. wejangan yang lu dapat ketika lu dapat dari Ferguson dulu itu loh. Ya. Kita main tuh tanpa pola, tapi daya juang kita 1000%. Ya kan? Itu yang harus kalian lakukan, ya kan? Udah itu aja lah. Gue pengen lu kasih nilai-nilai yang bener-bener bermutu, yang lu pernah dapat. Bekal, ya. Kan lu nggak tahu kan kedepannya bakal tetap dipakai Ruben atau enggak. Betul. Match terakhir di Premier League 2022-2023 sebelum Leicester degradasi ya. Kita menang 3-0 tuh waktu itu. Ya Leicester kayak kita rekor kita lawan Leicester bagus deh. 15 pertandingan 12 tidak terkalahkan. Berarti di Old Trafford belum pernah kalah. Di Old Trafford apa ya? 3 pertandingan terakhir. Terakhir kalah tuh 2021. 2021 tuh kita kalah tuh kandang tandang tuh. Setelah itu Ole itu berarti. Oh iya Premier League 1-2 itu ya. Ya kan? Setelah itu sih menang terus, rekornya sih lumayan. Iya Ole itu. Ya semoga lah, semoga. Oke. Semoga bisa menang menutup kenangan Nistelrooy dengan manis ya match kali ini. Dan jeda internasional kita isi dengan jangan digoal lagi gitu loh. Ya, Sekarang betul. soal MU itu yang gampang diprediksi cuma satu. Mas Rawi pasti bagus mainnya. Mas Rawi konsisten lah, Iya. konsisten. Nah, lainnya ini masih tanda tanya besar, Cuk. Iya Mas Roy. Bruno pun masih angin-anginan. Dalot pun apa kemarin juga. Iya, jelek kemarin. Iya jelek, biasa, juga. biasa lah. Aku nggak bilang jelek banget ya enggak. B aja. B aja lah. B aja. Oke, kita tutup podcast hari ini dengan prediksi skor 2-1 gua. kebobolan. Ya. Udah satu. Boleh dulu Kayak Leicester match terakhirnya cetak golnya gol. lebih banyak Vardy. daripada lawan MU deh. Vardy. Ipswich Ada Vardy loh. Vardy movie Didi siapa? Wilfred Ndidi. Mafri Didi itu. Mafri Itu pemain Didi. tengahnya. Iya. Iya. Itu terus siapa pemain yang dari Brighton tuh pinjam siapa? Bonanote. Bonanote. Oh iya. Itu 19 tahun juga nyetak gol banyak juga, ngasih juga banyak juga itu. Mafri Didi, Wilfred Ndidi, Didi. Vestergaard, Ricardo Pereira. Didi tuh nggak ada yang mau ya. Didi DM. ya. Itu kuat loh. Kuat juga ya? DM-nya. Ball winner sejati itu Didi. Oke, sorry tadi berapa prediksi skor? 2-1. 2-1 gua. 2-1. 2-1. Menang tipis lah, menang tipis ini. Jadi 1 gol doang paling. 3-1. 2-0 lagi aja lah. Woi, Eish. legit. Enggak bobolan Amin. aja lah. Amin. Gila. Biasanya kita Onana. benci. Karena Ugarte masih main. Pasti. Ugarte Casemiro pasti main. Udah Nistelrooy Casemiro Ugarte dah 1000%. Iya. Pasti. Main aman. Main aman. Pasti Martinez delete dah dia itu. Iya, Mas pasti. Rawi Dalot. Udah. Dia mau menutup Perpisahannya. perpisahannya di Old Trafford dengan kemenangan dan harus tidak kebobolan dong. Yes, semoga. Amin. 2-0. Amin. Oke guys, menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pendapat kita? Komen di bawah ini ya tentang prediksinya lawan Leicester kira-kira berapa? Kalau gue 2-0, 2-1, 2-1. sama. Kalau bisa lebih banyak, gue lebih baik sih. Amin. 3-0, 4-0, kalau bisa 5-0. Seleksi hat-trick gue, wah keren ini. Tetap di Carlos. Buatlah gue ini ya, menjilat Terkesan. kuda gue sendiri. Iya, betul. Ya, buat Iya. seperti itu. Oke, Kita thank you sebagai fans semua. tuh pengen terbalik lah. Ya, Iya. kita pengen dibuktikan salah dong. Betul. Thank you semua yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung channel ini. Simpel sekali. Cukup like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi minggu depan. We bond that, we done that. Manchester always led. Bye-bye.